Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bema selaku dosen MKP Desain Interior. Perkenalkan, nama saya Bromo Putro Siswicaksono, NIM 17A10142 akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester saya, iClinic Health Facilities. Yang pertama yaitu mood board. Nuansa yang akan saya angkat yaitu menuansakan ruangan yang didesain dengan bukaan dari atas, memanfaatkan pencahayaan dari alami. Warna-warna yang diangkat yaitu menggunakan warna putih, menggunakan warna semi coklat dengan penerapannya pada lantai bangunan dan dipadukan dengan adanya taman interior pada bangunan. Selanjutnya warna-warna juga yang akan diangkat lainnya yaitu putih, semi abu-abu, semi menuju gelap, coklat, dan warna hijau. Material yang akan diterapkan yaitu lantai vinyl warna coklat, besi, lalu ada bata ekspos, dan beberapa bebatuan dan air pada area taman, serta lantai granit, lantai vinyl coklat. Berikutnya masuk pada konsepnya. Pada interior bangunan klinik ini didesain dengan elemen kontemporari yang memadukan warna-warna terang dengan semi gelap agar mendapatkan nuansa yang terlihat lebih luas dan mengesankan ruang-ruang yang dapat dipandang oleh pengguna klinik. Desain pada ruang-ruang yang ada memperhatikan prinsip-prinsip yang berfungsi penuh untuk menjaga ruang agar tetap menarik dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna, baik itu pasien, karyawan, atau pegawai, maupun dokter-dokter dengan menjaga kenyamanan pada ruang-ruang yang ada tersebut. Konsep yang diangkat yaitu interior yang multifunction dengan banyak warna, lalu memainkan dari segi lampu dan nature. Masuk ke zoning dan zonasi. Interior pada bangunan dikelompokkan menjadi 2 masa bangunan yang menyatu. Terdiri atas 3 zoning ruang berdasarkan fungsinya, yakni area publik berupa lobi, ruang tunggu utama dan umum, dan area kamar mandi umum. Yang kedua, area semi privat yang berupa ruang tunggu khusus, ruang dokter periksa awal, dan ruang privat. Terdapat area lingkaran tidak semua sebagai area main entrance, lebih didesain dengan menggunakan vinyl flooring untuk menghindari adanya nut dan menyebabkan tertimbunnya debu kotoran pada lantai. Masuk ke analisa pada interior bangunan. Yang pertama, sirkulasi. Terdapat satu akses utama yang ditujukan untuk pengunjung dan pengguna klinik, serta pada area samping bangunan terdapat satu akses sekunder atau khusus yang diperuntukkan untuk para pekerja atau dokter-dokter yang bertugas. Yang kedua, pencahayaan. Memanfaatkan pencahayaan alami pada siang hari, yaitu sinar matahari, dan penerapannya pada interior bangunan dengan menggunakan jendela-jendela pada dinding interior bangunan, serta beberapa pada bagian plafon bangunan, sehingga cahaya dapat masuk dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam bangunan. Yang ketiga, pewarnaan. Pewarnaan pada interior bangunan disesuaikan dengan konsep kontemporari dengan menyatukan antara warna-warna dominan coklat dengan warna terang lainnya seperti hijau pada area taman dan putih ke abu-abu pada area dinding atau furnitur dalam ruang. Penghawaan yang ada pada interior bangunan yaitu ada 2, penghawaan alami dan penghawaan aktif. Penghawaan alami memasukkan udara alami dari luar menuju bangunan dengan adanya ventilasi terbuka pada atas dekat plafon. Yang kedua, penghawaan aktif atau AC split. Penghawaan tersebut terdapat pada titik-titik ruang yang membutuhkan kenyamanan yang stabil, seperti pada ruang dokter, periksa awal, lobi, maupun ruang karyawan. Masuk ke spesifikasi material, yaitu pada bagian lampu menggunakan pencahayaan downlight pada sudut-sudut ruangan atau lampu berbentuk bundar cembung dengan cahaya dome yang menyebar ke seluruh area interior. Menggunakan jendela dan kaca. Menggunakan bukaan jendela yang baik pada dinding interior maupun pada plafon ruangan yang berfungsi untuk memasukkan cahaya agar ruang tidak terkesan gelap dan bulky terhadap penggunaan dinding. Bukaan tersebut terbagi atas 2 macam, yakni terbuka dan tertutup.
Sudut lantai diberikan flooring plane yang berbentuk melengkung. Hal tersebut bertujuan agar segala furnitur yang berada di arah ruangan tidak akan merusak dinding interior akibat gesekan atau benturan terhadap dinding. Yang keempat, fasilitas dan teknologi dalam interior klinik spesialis mata ini menggunakan teknologi yang sudah otomatis. Cara penggunaannya akan lebih mudah dan sederhana, serta dapat menghindarkan pengguna dari debu, kotoran, atau penyakit yang menempel pada furnitur. Berikut detail ruang periksa dokter spesialis, yaitu meja dokter pada bagian awal, lalu ada meja penyimpanan untuk segala berkas-berkas kebutuhan dokter pada bagian depannya. Lalu yang ketiga ada custom window pada area belakang meja dokter yang memisahkan antara taman interior dengan ruang periksa awal. Pada bagian bawah ada visualisasi daripada ruang tersebut. Aksonometri. Yang pertama yaitu pada bagian depan bangunan difungsikan sebagai area resepsionis dan lobi. Kemudian di bagian sampingnya terdapat area lanskap yang berupa taman dan kolam. Lalu masuk sedikit ke kiri dari lobi terdapat area kamar mandi atau toilet. Masuk menuju ruang tunggu khusus yang terbagi atas 3 sirkulasi lagi menjadi ke arah ruang istirahat, ke arah ruang dokter-dokter, dan ruang periksa awal. Berikut merupakan potongan daripada bangunan. Berikut merupakan visualisasi daripada interior bangunan. Yang pertama merupakan bagian lobby dan main entrance. Yang kedua merupakan visualisasi ruang tunggu umum. Yang ketiga visualisasi daripada toilet atau restroom. Yang keempat visualisasi daripada taman indoor. Berikutnya yaitu visualisasi daripada ruang tunggu khusus. Berikutnya ruang periksa dokter yang bersebelahan dengan area taman indoor daripada interior bangunan. Berikutnya ruang karyawan pada bagian sebelah ruang apotek. Dan yang terakhir yaitu visualisasi daripada ruang dokter itu sendiri. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take.
Something at the edge of space, calling us to fly.